Raden Rara Naiki Ratnadila Kusnadi atau dikenal sebagai Naiki Ardila tanggal 27 Desember tahun 1975 sampai 19 Maret tahun 1995 adalah penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung. Naiki Ardila sering dijuluki oleh penggemarnya sebagai Ratu Rock Indonesia, meskipun di awal karirnya ia bukan penyanyi bergenre rock. Kehidupan dan karir, tahun 1975 sampai tahun 1988, masa kecil dan awal karir. Naiki adalah putri dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. 2. Sejak kecil, Naiki memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Naiki mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Naiki mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. 3. Ketika berusia 5 tahun, Naiki sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Naiki kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni. Dari mulai tarik suara, sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan I dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985, saat masih berusia 10 tahun. Naiki juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun Naiki didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, HAPMI, asuhan Jajat Paramore. Naiki kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Naiki yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock, dengan menggunakan nama panggung Naiki Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Naiki akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Naiki kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Naiki belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stone. Pada tahun 1986, Naiki memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987. Pada bulan Juli tahun 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Naiki akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Records. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Naiki yang masih sangat belia pada saat itu, sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema roman. Tahun 1989 sampai tahun 1991, seberkas sinar dan kesuksesan. Pada awal 1989, Naiki juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Naiki juga turut menjadi pengisi soundtrack, yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober tahun 1989, saat ia bergabung dengan proyek Ki Records, Naiki akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Naiki yang sebelumnya Naiki Astrina diganti menjadi Naiki R, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Naiki Ardila. Semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Naiki Ardila masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Management memang mempersiapkan Naiki Ardila untuk menjadi artis multitalenta. Awal pembentukan Naiki Ardila menjadi artis memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model, Meriam Bellina bintang film papan atas, dan diva rock 80-an Nicky Astria. Jadi menurut Denny, Naiki adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Cut Irna. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Naiki sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh sampai Irian Jaya,
1990 adalah awal dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan, yang terjual 2 juta unit. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, 6 tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Mungkin karirnya terbilang singkat tahun 1988 sampai tahun 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut karirnya begitu cemerlang. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dibintanginya, bahkan film daerah paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi Paramitha Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Pada tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih pukul 6.15 pagi Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Martadinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian, barulah dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang di antaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nike hanya meminum jus jeruk. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpangsiuran tentang waktu kematian Nike Ardilla. Menurut saksi kejadian itu terjadi pukul 3 pagi, tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan Re. Martadinata, dan Nike menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Meski sudah wafat, tetapi ia masih produktif mengeluarkan album, meskipun albumnya masih sama, hanya berganti sampul saja. 7. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia ada, hanya Nike Ardilla artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Jangan lupa like, share dan subscribe.